Selamat datang di video ketiga. Jadi video ketiga kita membahas masalah pengujian dan logika di Python. Jadi langsung aja kita buka editornya pakai Google Colabs. Konsep konsep pada Python ketika melakukan pengujian sintaknya. Kalau kemarin teman-teman pakainya C++ dan kemarin juga pakai Java, ada perbedaan sintaknya. Perbedaan utama tentunya tidak terdapat sebuah kurung di sini. Jadi ketika if langsung value kemudian ada operatornya di tengah. Jadi tidak ada kurung, tidak ada kurung. Itu yang pembeda pertama. Pembeda kedua, ketika di Python, ketika if atau for atau else di sini diberikan petik 2. Kemudian ketika kita enter seharusnya langsung di sini ada space-nya di sini. Atau bahasa bahasa apa ya? Bahasa codingnya ini ada indennya. Nah, teks ini ada indennya di sini. Jadi tidak rata di sini. Jadi di Python tidak terdapat kurung kurawal kurung kurawal buka dengan kurung kurawal tutup tapi ditandai berarti print line di sini itu masuk ke dalam if di sini. Jadi kalau else-nya yang di sini. Oke. Itu pertama dulu. Jadi langsung aja saya praktekkan. Saya besarin dikit biar enak lihatnya. Oke, saya punya bilangan A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 2. Jadi if langsung masuk ke value-nya A kurang dari B. Jika A kurang dari B, kita kasih petik 2 baru kita enter, otomatis ada di sini. Jadi ada space-nya di sini. Ada space-nya di sini. Ini menandakan kalau print-nya di sini itu masuk dalam if-nya. Nah, ini seperti ini. Jadi artinya kalau kita masuk coding lagi, dia akan masuk di dalamnya if. Tapi kalau kita mau keluar dari if-nya, kalau di Java atau C++, pakai kurung kurawal tutup. Tapi kalau di Python, kita cukup indennya kita kembalikan. Barisnya ini ya. Barisnya ini kita, sorry kok baris. Kolomnya di sini kita ratain dengan yang paling kiri. Berarti ini artinya keluar dari if. Kalau kita ke kanan, di sini berarti ini masuk dalam if. Ya, kita nanti buktikan. Jadi jangan lupa ada titik duanya. Huruf B lebih kecil. Ini. Nah, sorry masih connecting. Baru pertama saya running, jadi biasa ada connecting. Huruf A lebih kecil. Jadi sintaknya seperti ini. Sintaknya seperti ini ya, teman-teman semuanya. A, ini value di sini operator. Sama, operatornya sama. Java, Python, C++ sama operatornya. Nah, tadi saya buktikan. Jadi saya mau buktikan ulang. Nah, kalau saya seperti ini, saya bikin coding seperti ini di barisnya yang di sini ya. Berarti nanti dia setelah menampilkan ini, maka menampilkan juga nilai A adalah kasih. Nah, di sini. Maka setelah nampilkan ini, maka akan nampilkan ini. Artinya dua perintah ini akan diskusi kalau kondisi ini benar. Jadi jangan sampai salah kalau ini di sini. Nah, kalau di sini nanti ketika kita running, maka akan error.
maka akan error. Maka ini perintahnya nggak jelas. Indennya salah di sini. Kita coba ini dulu. Saya running. Nah, ini keluar. Saya coba di sini. Huruf B adalah ini saya kasih B. Nah, maka kalau seperti ini, ketika saya running, eh, eksekusi ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena eksekusi lain di sini dia akan masuk ke dalam else. Ketika kondisi if yang di atas tidak terpenuhi, maka akan masuk ke dalam else. Nah, ketika else yang dieksekusi ini. Nah, sekarang saya mempraktekkan ke teman-teman. Kalau di sini saya kasih indennya saya hilangkan, artinya lurus dengan if yang di atas. Maka dia tidak peduli if-nya, berarti line yang di sini dia sangat tidak memperhatikan coding yang di sini. Nah, apapun hasilnya dia pasti akan print. Nah, seperti ini. Kalau yang tadi saya tap di sini, maka dia akan masuk ke dalam else-nya. Kalau saya indennya sebelah kiri, maka dia akan keluar dari if-nya. Tapi kalau ketika di sini dia akan error karena dia nggak ikut siapa di sini, nggak ada perintahnya. Nah, seperti ini. Ini untuk lebih kecil, lebih besar sama dengan benernya operator sama. Teman-teman tinggal lihat di dokumentasi ataupun di ChatGPT juga ada. Nah, sekarang setelah if yang perlu diperhatikan di sini kita menggunakan konjungsi dan di sini. Nah, ini. Jadi kita bisa pakai dan jadi if, else if dulu, sorry. Kita praktikin else if dulu. Nah, enaknya kalau pakai else if saya ganti kondisi pengujiannya. Kalau nilai 80 komentar ya, sorry. Ini komentarnya pada Python pakai tanda apa ini ya namanya ya? Tagger ya. Lulus jika nilai di atas 80. Nah, nih. 70 deh. Hmm, remedi jika nilai di atas 60. Gugur jika nilai di bawah 60. Misalkan seperti ini, nilainya di sini saya berikan 80, maka saya akan bikin pengujian yang terdapat else if. Saya ulangi saya hapus saja. Jadi, ketika nilai lebih dari 80, maka hasilnya, hmm, sorry, di sini hasilnya adalah lulus. Nah, sekarang dikasih kalau else if dia tidak temukan di Python, maka kita pakai elif yang berarti else if nilai lebih dari 70. Kalau usah space, pakai space nggak ada masalah, teman-teman semuanya. Print remedy di sini else perintah yang lainnya maka printnya gugur. Nah, kita coba langsung. Nah, nilainya remedy. Nah, ini karena 80 lebih besar 80 salah. Ini di atas 70 berarti saya salah.
di atas 70, di sini di atas 60. Nah, harusnya dia lulus. Kalau remedi berarti saya setting 65. Sorry, salah di sini. Setting 65. Oke, berarti kalau yang lainnya pasti gugur. Oke, yang terakhir, materi terakhir yaitu pakai AND, OR, sama NOR. Tapi saya coba di sini hanya pakai AND. Saya hanya pakai yang AND. Jadi gini, misalkan saya punya sebuah kondisi ketika beli soto dan sate, maka true. Jika yang lainnya selain itu, maka salah. Nah, eh saya punya makan satu sama dengan soto, makan dua sama dengan sate. Jadi if makan satu sama dengan soto, sorry, and makan dua sama dengan sate, kasih gini, maka print true. Else print false, sorry. Nah, mudah-mudahan betul karena ini soto dan sate, di sini sate, soto dan sate, maka harusnya true. Nah, oh iya, sorry, kasih gini. Oke, true. Kalau ini sotonya saya ganti rawon, maka seharusnya dia akan masuk false. Yang penekanan saya di sini adalah pada n-nya. Jadi kalau di C++ kurung-kurung kita pakai n, or, atau nor, kalau bukan nor ya, sorry, not. Tapi kalau di apa ini namanya Python, kita tidak perlu kurung-kurung langsung ditulis seperti ini. Dan jangan lupa dibiasakan pakai titik dua. Tadi saya juga salah, nggak pakai titik dua. Nah, materinya untuk if cukup di sini. Silahkan nanti dikembangkan. Ini hanya basicnya saja. Kita ketemu di video berikutnya. Kita membahas masalah perulangan. Mungkin agak panjang sedikit di sini. Oke, terima kasih.